Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ilham Tamam Prasetya dengan nomor NIM 2022 60061 dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi. Saya di sini akan membahas tentang Islam dalam pandemi. Sejarah. Sebagai orang yang beriman, dalam menghadapi virus corona yang pertama kali ditemukan di bulan Cina pada Desember 2019, kita semua dapat berakhir juga dengan kisah yang pernah terjadi saat zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana pada zaman pemerintahan beliau ini pernah terjadi wabah yang bermula di daerah Amawas, sebuah kota sebelah barat Yerusalem, Palestina, sehingga dinamakan demikian. Di dalam buku biografi Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal menjelaskan, wabah tersebut menjalar hingga ke 8 Yam, Suriah, bahkan ke Irak. Diperkirakan kejadian wabah ini akhir 17 Hijriah, dan di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Arif mengenai sabda Nabi SAW, apabila kalian mendengar wabah daun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ashram memimpin Syam. Kecerdasan beliaulah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Syam. Amr bin Ash berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya korban api, maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit." Saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amr bin Ash dan pengungsi tersebut bertahan di dataran-dataran tinggi-tinggi hingga sebaran wabah ampas mereda dan hilang sama sekali. Ikhtiar dan tawakal dalam menghadapi pandemi corona. Pandemi virus corona terjadi pada kurun waktu 2019 dan 2020 sampai sekarang. Wabah tersebut membuat kehilangan banyak nyawa. Umat manusia berusaha mencari berbagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu solusi yang mengemuka adalah melakukan social distancing, memakai masker. Pemerintah memerintahkan atau menghimbau agar masyarakat melakukan social distancing. Namun pelaksanaan social distancing ini ternyata tidak mudah. Masyarakat yang ikatan sosialnya tinggi sulit untuk melakukan social distancing. Beberapa praktek keagamaan juga syarat dengan aktivitas bersama antara masyarakat yang tinggi. Hal ini membuat beberapa masyarakat kian sulit untuk melakukan social distancing. Dalam ajaran Islam, misalnya pada ajaran untuk melakukan sholat bersama-sama di masjid, sholat jamaah. Pada masa wabah ini, di mana social distancing perlu dilakukan dalam bersama-sama menjadi perlu untuk dilakukan rumah. Hal ini sulit diterima oleh sebagian anggota masyarakat. Seperti syaf harus rapat gitu, sekarang kan di jarak 1 meter, nggak ada jumatan, nggak ada sholat id gitu. Dalam ajaran agama Islam, Nasrani juga dapat praktek keagamaan yang perlu dilakukan dengan cara pengumpulan massa sebagai contoh kebaikan di hari Sabtu Minggu. Himbauan mudah untuk masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat dan konflik antara keharusan menjaga kesehatan masyarakat melalui social distancing dan pentingnya menjalankan praktek keagamaan. Kedua ini tersebut mencakup dua aspek dalam dimensi yang berbeda. Kesehatan masyarakat ada pada dimensi yang empirik, sedangkan praktek agama berada pada dimensi yang transenden. Seperti halnya kita tidak menjaga jarak, memakai masker, banyak orang kehilangan pekerjaan dari wabah virus ini, dan banyak keluarga yang ditinggalkan sampai beribu orang. Baik, saya harap cukup.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.